Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar mengenai karunia mujizat. Saudara-saudara, kita membahas karunia mujizat ini tujuannya adalah supaya hidup kita boleh mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, kita punya tujuan melalui khotbah ini hidup kita mengalami mujizat demi mujizat. Nah, dari mana kita tahu bahwa Tuhan menganugerahkan mujizat kepada kita? Itu saudara-saudara kita bisa lihat di 9 karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini memberikan 9 karunia daripada Roh Kudus itu. Nah, kita bisa lihat, next. Saudara, kita sudah membahas poin 8.1, yaitu mengenai karunia hikmat. Jadi saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan itu seharusnya, kalau saudara dan saya mengandalkan Roh Kudus, maka saudara dan saya punya jalan keluar. Banyak di antara kita di dalam menghadapi masalah, kita tidak tahu jalan keluarnya. Mengapa? Karena saudara dan saya tidak mengandalkan Roh Kudus. Clear ya saudara ya. Jadi kalau saudara dan saya mengandalkan Roh Kudus, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, jadi andalkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita tahu jalan keluarnya. Dari mana tahu jalan keluarnya? Dari Roh Kudus. Jadi perhatikan Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Saudara akan tahu jalan keluarnya. Ya. Poin yang kedua yang sudah kita bahas itu yaitu mengenai 8.2, yaitu pengetahuan. Apa yang dimaksud pengetahuan ini? Saudara itu bisa ngerti apa-apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Ya, jadi saudara bisa ngerti apa-apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Melalui apa saudara? Waktu saudara membaca Alkitab, saudara ngerti maksudnya. Kemudian, waktu saudara mimpi, saudara ngerti apa maksudnya mimpi itu. Kalau saudara berdoa, saudara terima penglihatan, itu juga namanya karunia pengetahuan. Nah, saudara-saudara, penglihatan ini tidak selalu kita dapatkan saat kita berdoa. Yang penting saudara dan saya adalah berdoa di dalam roh senantiasa. Ya, saudara, jadi waktu saudara mau mengendarai mobil, begitu ya, sedang mengendarai mobil begitu, saudara bisa melihat alam nyata secara jasmani, tetapi secara alam roh, saudara juga bisa melihat. Jadi walaupun saudara naik kendaraan tidak akan nubruk ke sana ke sini, ya. Itulah sebabnya sama aja begini, saya bisa melihat saudara, tetapi pikiran saya ke arah roh saya, ya, ke arah Roh Kudus yang ada di dalam roh saya, ya. Jadi itu adalah caranya, saudara bisa tahu, ngerti, ya, apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita di dalam alam roh, tetapi saudara dan saya masih bisa melihat secara jasmani. Di sini ada siapa saja. Nah, saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, ya. Jadi saudara dan saya, saudara diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya sebagai anggota tubuhnya. Kalau saudara faham ini, maka saudara akan mengandalkan Roh Kudus terus-menerus di dalam hidup saudara dan saya. Saudara akan mendapat penglihatan, mimpi atau pengertian, yaitu 8.2, tetapi sekaligus saudara, kalau saudara bergantung kepada Roh Kudus sungguh-sungguh, maka saudara akan mendapat karunia hikmat, yaitu 8.1.
jalan keluarnya. Saudara-saudara, oleh sebab itu Tuhan tidak memerlukan orang pandai. Ya, Tuhan tidak memerlukan orang yang jabatannya tinggi. Saudara-saudara, Tuhan tidak memerlukan orang kaya. Ya, yang Tuhan perlukan adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi berbahagialah saudara yang mengandalkan Roh Kudus. 9.1 mengenai iman. Nah, iman ini juga sudah kita bahas. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya sudah menerima walaupun kita belum melihatnya. Ya, jadi saudara, apa yang dijanjikan di dalam Alkitab, apa yang diperintahkan, apa yang ditegurkan, ya saudara-saudara, apapun yang ada di dalam Alkitab, percayalah telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kuncinya iman adalah percaya telah Ini sulit. Ya, jangan bilang mudah, sulit. Karena apa, saudara? Kita menghadapi kenyataan yang berbeda dengan percaya kita. Tetapi saudara, kalau saudara rajin berdoa di dalam roh, maka saudara bisa percaya telah menerima. Karena orang yang berdoa dalam bahasa roh itu membangun imannya sendiri. Jadi pentingnya seseorang terus-menerus berdoa dalam bahasa roh supaya walaupun kenyataannya belum kita lihat, tapi kita tetap percaya telah menerima. Ya, jadi oke, kita juga sudah membahas 9.2 yaitu karunia menyembuhkan. Apa itu karunia menyembuhkan? Karena saudara punya percaya, ya. Kemudian ada kuasa ajaib atau mujizat yang terjadi dalam hidup saudara, tetapi mujizatnya ini adalah mengenai tubuh kita. Ya, kalau saudara sakit, saudara percaya Tuhan akan lakukan mujizat untuk menyembuhkan. Jadi menyembuhkan ini adalah menyembuhkan dalam arti mujizat mengenai khususnya kesembuhan. Ya. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai karunia mujizat 10.1. Ya. 10.1 yaitu mujizat. Mujizat itu apa? Mujizat itu adalah kuasa ajaib, yaitu mujizat yang terjadi bukan mengenai tubuh manusia. Ya, yaitu bukan untuk kesembuhan. Apa saja tapi bukan kesembuhan. Kuasa ajaib apa aja yang penting bukan mengenai kesembuhan. Nah, mari kita lihat next. Nah, kita sudah bahas itu semua yang baru kita dengar itu adalah di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10. Ayat 8 berisi mengenai hikmat dan pengetahuan yang sudah kita baca tadi. Kemudian ayat yang ke-9 next, yaitu mengenai iman dan kesembuhan. Sudah bisa dilihat di layar ya, oke. Nah, saudara-saudara, dan sekarang hari ini kita membahas ayat yang ke-10. Mari next ya. 10 yang pertama adalah mujizat. Saya bacakan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan yang kepada yang lain ia memberikan karunia untuk. Selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Tetapi hari ini kita akan membahas mengenai mujizat. Saudara, mujizat yaitu kuasa ajaib, saudara-saudara, yang bekerja dalam hidup kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Next. Nah,
Di sini definisinya karunia mujizat. Pekerjaan kuasa ajaib. Ya, jadi kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, saudara bisa melakukan pekerjaan kuasa yang ajaib. Ya, ini serius, bukan guyon, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah jual jamu. Ya, Tuhan Yesus itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa itu mujizat? Pekerjaan kuasa ajaib. Mujizat-mujizat selain menyembuhkan, ya, anggota tubuh kita. Seperti Petrus membangkitkan Dorcas dari kematian. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai Dorcas, ya, yaitu di dalam Kisah pasal 9 ayat 36 dan sampai dengan 42. Jadi tujuan kita membahas ini, saya percaya saudara dan saya sering membaca ayat-ayat ini, tetapi saudara tidak praktekkan. Ya. Mari kita bahas untuk kita praktekkan, supaya dalam hidup kita sehari-hari kita mengalami mujizat atau kuasa ajaib selain daripada menyembuhkan. Mari next kita lihat. Kisah pasal 9 ayat 36. Di sini dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ya, di Yope. Ya, di Yope ada seorang murid perempuan, murid. Jadi saudara bisa bayangkan murid. Murid itu seperti tentara. Jadi kalau saudara dengan Tuhan, itu adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi namanya murid itu saudara enggak bantah. Ya, jadi saudara harus paham sungguh-sungguh bagaimana Tabita yang kemudian dalam bahasa Yunaninya itu Dorcas. Dia adalah seorang murid. Apakah saudara seorang murid? Apakah saudara suka membantah? Ya, kalau saudara seorang murid, maka saudara tidak suka membantah. Ya. Membantah kepada Tuhan dan membantah kepada otoritas di atas saudara yang sudah dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemimpin saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan, namanya Tabita. Ingat baik-baik, apa saudaramu? Murid. Ya. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Tentu muridnya Tuhan. Kalau dia muridnya Tuhan, nurut sama Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan otoritas kepada orang-orang di atas kita. Kepada orang tuakah itu, kepada pemimpin-pemimpin di kantorkah itu, kepada pemerintahkah itu, atau kepada gembala-gembala saudara di dalam gereja. Ya. Jadi seorang murid adalah seorang yang sungguh-sungguh dia taat kepada Tuhan dan taat kepada atasannya sejauh tidak melawan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau atasan saudara itu melawan firman Tuhan, saudara tunduk. Ingat, bukan tidak sesuai dengan keinginan saudara, tetapi yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ini mesti dicatat, ya. Sebab seringkali kita sebagai manusia punya kepalanya sendiri-sendiri. Rambut sama hitamnya, tetapi lain kepala, lain pendapat. Nah, saudara, murid itu sama dengan prajurit. Ya, kalau prajurit seperti perwira Kapernaum, dia berkata kepada Tuhan, imanmu besar sekali. Kenapa dikatakan imannya besar sekali? Karena dia bilang, Tuhan, aku punya atasan. Apapun yang dikatakan atasanku, aku lakukan. Dan juga aku punya bawahan. Apapun yang aku suruhkan kepada mereka,
pasti mereka lakukan, ya. Jadi ingat murid, ingat prajurit, ya. Saudara-saudara, kita adalah muridnya Tuhan. Jadi kita harus tahu kalau muridnya Tuhan itu tunduk dan taat kepada atasan kita, ya. Oke, jadi saudara-saudara, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani itu bernama Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Nah, kalau seorang murid itu ciri-cirinya adalah banyak sekali berbuat baik. Tapi kalau kita tidak banyak sekali berbuat baik, itu namanya bukan murid. Ya. Jadi seorang murid adalah banyak sekali berbuat baik. Dan di sini dilanjutkan dan memberi sedekah. Kalau saya ringkas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik, itu artinya dia mengeluarkan buah-buah roh. Jadi saudara-saudara, di Yope ada seorang murid perempuan. Di Yope ada seorang yang taat, bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Ya, saudara, dia tidak sekedar taat, tetapi dia berbuat baik, mengeluarkan buah-buah roh dan memberi sedekah. Jadi saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita? Coba saudara bayangkan, kapan saudara mengalami mujizat? Kalau saudara itu lagi taat sama Tuhan. Selama saudara tidak taat kepada Tuhan, saudara tidak akan mengalami mujizat. Amin. Nggak usah ini, periksa aja diri kita masing-masing. Kalau saudara tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada pemerintah, tidak taat kepada atasanmu di kantor, tidak taat kepada gembala di rumah, tidak taat kepada orang tua di rumah tangga, ya. Saudara-saudara, tidak mungkin saudara itu disebut murid. Dan tidak mungkin saudara akan banyak sekali berbuat baik. Dan apa yang terjadi? Saudara pasti tidak punya iman. Iman itu apa, saudara? Iman itu percaya telah menerima. Dan kalau dia karena percaya telah menerima, jadi dia taat. Karena percaya telah menerima, selain taat dia pasti berbuat baik. Betul apa enggak betul sih? Saya ulang ya saudara. Saya ini percaya sama Tuhan. Karena saya percaya sama Tuhan, itu yang namanya percaya, itu saudara pasti taat sama Tuhan. Kalau saudara taat sama Tuhan, saudara-saudara, pasti saudara taat sama atasan saudara. Baik di rumah orang tua, baik di kantor kepada atasan saudara, baik di gereja kepada gembala saudara, maupun kepada pemerintah, ya. Itu udah pasti, saudara. Pemerintah kita menyenangkan kita atau sangat tidak menyenangkan kita, kita harus nurut. Karena Tuhan katakan pemerintah itu wakilnya Allah. Ya, jadi saudara, dia yang diberi wewenang oleh Allah. Jadi pemerintah itu menyenangkan kita atau tidak. Orang tua itu menyenangkan kita atau tidak. Gembala itu menyenangkan kita atau tidak. Saudara-saudara, ini bukan soal menyenangkan. Tapi soal bagaimana saudara adalah percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan itu mengakibatkan kita taat kepada Tuhan. Karena kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada semua otoritas di atas kita. Istri-istri harus tunduk kepada suaminya. Dan suami-suami pasti mengasihi istrinya akibat percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu kayak apa ya saudara ya? Percaya itu beginilah. Percaya itu begini. Saya percaya Allah sumber segala sesuatu yang disebut Bapa.
Saya percaya Yesus Kristus adalah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, saya percaya Roh Kudus adalah penolong saya. Kalau saya percaya sama Dia, pasti saya taat sama Dia. Seringkali orang percaya kepada Tuhan, tapi saudara-saudara nggak taat sama Tuhan, tapi taat pada dirinya sendiri. Kalau orang itu taat pada dirinya sendiri atau taat kepada orang lain, saudara-saudara, itu namanya nggak percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara tahu kan, Tuhan itu adalah pencipta. Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Roh Kudus adalah penolong. Jadi kalau saudara percaya, pasti saudara taat sama Dia. Dan kalau saudara taat kepada Dia, pasti saudara taat kepada otoritas-otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kecuali melawan firman Tuhan. Ya, kecuali melawan firman Tuhan. Kalau itu sifatnya tidak melawan firman Tuhan, saudara dan saya harus taat. Ya. Kenapa saudara kok kita percaya itu jadi taat? Saudara-saudara, karena kita tahu dari mana kita berasal. Siapa yang menciptakan kita? Siapa penolong kita? Nah, kalau kita sudah tahu begitu, kita pasti berubah hidup kita. Pasti kita berbuat baik karena kita percaya. Dari mana kita berasal? Siapa yang menciptakan kita? Siapa penolong kita? Jadi kita pasti rajin berbuat baik. Sampai di sini saudara paham? Ini sederhana. Tapi ini yang bikin masalah. Kenapa saudara tidak punya iman? Kenapa saudara tidak percaya telah menerima? Karena saudara tidak percaya bahwa Allah itu Bapakmu. Sumber dari segala sesuatu. Karena saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Karena saudara tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong kita dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, kalau saudara percaya itu, saudara pasti tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada otoritas yang di atas saudara. Ya. Jangan diplesetin antara taat dan tunduk ya. Taat itu nurut dalam segala hal. Kalau tunduk apa saudara? Tunduk itu hormat, ya, tapi tidak melakukan. Sejauh pemerintah tidak melawan Allah, ya, misalnya, jangan ibadah, ya, kita tetap ibadah, ya. Jangan percaya sama Tuhan, kita tetap percaya. Sembah ini, jangan sembah ini, tetap sembah Tuhan. Ya. Itu saudara-saudara, itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan dan dia pasti berbuat baik. Oke, next. Tadi kita sudah simpulkan, orang yang percaya Tuhan itu sebagai murid taat. Dan karena dia percaya, maka dia taat. Begitu taat, dia menghasilkan buah roh, yaitu berbuat baik. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Nah, ini masalah. Saudara-saudara, pentingnya seseorang itu percaya kepada Allah. Dia taat kepada Allah dan dia menghasilkan buah roh, yaitu berbuat baik. Itu penting. Kenapa saudara? Kalau saudara ingin mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita, sampai yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ini tidak mungkin untuk bangkit, tapi bisa bangkit. Mujizat. Ini bukan kesembuhan, tapi mujizat itu selain kesembuhan. Ini bukan sakit, tapi sudah meninggal. Ya. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Udah dimandikan, mayat itu dibaringkan di ruang atas. Ini sudah final saudara-saudara. Adakah dalam kehidupan kita punya masalah-masalah yang sudah final? Final gagal. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah engkau percaya kepada Bapa sebagai sumber segala sesuatu, yaitu Allah kita? Percayakah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus
sebagai pencipta segala sesuatu? Apakah engkau percaya kepada Roh Kudus sebagai penolong hidupmu sehari-hari? Kalau engkau percaya, pasti engkau taat kepada Tuhan sebagai seorang murid dan taat kepada otoritas di atas saudara. Dan saudara pasti mulai rajin berbuat baik. Jangan lupa, saudara-saudara, kalau saudara begitu, apa yang terjadi? Saudara itu ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan atau ada kepastian. Kepastian. Masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, pasti Tuhan tolong. Ya, jadi kenapa kita nggak punya iman? Karena nggak taat sama Tuhan, nggak taat sama otoritas di atas kita. Saudara kalau punya masalah yang nggak mungkin terjadi, tapi itu betul-betul terjadi, saudara pasti hands up, angkat tangan. Tuhan, habislah aku. Tetapi kalau saudara dan saya itu taat kepada Tuhan, saudara nggak mungkin angkat tangan. Ya, tetapi saudara akan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang yang percaya telah menerima, dia itu akan mengalami ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada otoritas yang di atas kita, dan kemudian saudara pasti rajin berbuat baik, ya. Walaupun masalah itu menimpa saudara, pasti selesai. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas. Next. Lida tadi, saudara-saudara, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, ya. Jadi waktu itu Petrus ada di Lida. Di sini di Lida ini kalau saudara baca, di situ ada orang yang namanya Eneas. Ya saudara, telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh di atasnya. Ya, dalam perikop itu di dalam Alkitab saudara. Jadi dulunya saudara, Petrus itu ada di Lida. Saudara, dia sedang menyembuhkan orang yang 8 tahun lumpuh. Saudara-saudara, dan kalau saudara perhatikan, itu kesembuhannya ajaib. Ya saudara, dan kemudian waktu itu di Yope ada yang bernama Tabita atau Dorcas tadi, dia adalah murid Tuhan, dia sudah meninggal. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya, kepada Petrus, dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Saudara pernah dipanggil orang kalau orang itu sakit? Kalau orang itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang saudara kerjakan? Enggak usah mikir, saudara langsung lompat dari tempat tidur. Ya, walaupun enggak ada mobil, saudara akan lari ke sana. Kalau orang itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Saudara itu kalau ada orang yang sungguh-sungguh, yang percaya telah menerima, orang itu taat sebagai murid, dan orang itu berbuat baik. Saudara, hati saudara itu pasti ada iman. Yang doa ini itu, yang diberitahu itu langsung ada iman. Jadi pentingnya saudara dan saya berbuat baik, taat, dan berbuat baik karena kita percaya kepada Tuhan, percaya telah menerima. Kalau saudara punya masalah, orang yang dengar langsung lompat untuk saudara. Karena yang doain itu punya iman. Imannya dari mana? Nah, nanti saudara akan eja ini ya. Kita akan eja ayat demi ayat. Next. Ayat yang ke-39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ya.
Jadi saudara-saudara, kenapa Petrus datang? Karena itu ada seorang murid. Ya saudara, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan mereka memandikan mayatnya di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruhnya 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jadi saudara-saudara, Petrus itu mendengar dari kata orang. Dijemputnya dia di Lida untuk dibawa ke Yope. Saudara-saudara, kemudian pada ayat yang ke-39 ini dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi Petrus dari Lida loncat ke Yope karena dengar ada seorang murid yang taat dan rajin berbuat baik. Kemudian saudara, sesampai di kota Yope, sesampai di rumah Dorcas itu atau Tabita tadi, saudara-saudara, maka dia kemudian ditunjukkan hasil karya perbuatan baiknya. Waktu Dorcas, waktu ia masih hidup. Jadi pentingnya saudara, bahwa kita itu berbuat baik. Sudahkah saudara rajin berbuat baik? Itu saudara-saudara, ya, pentingnya seseorang taat dan berbuat baik. Itu tanda orang percaya, ya. Kalau saudara percaya sama Tuhan pasti taat dan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan kata orang, tapi yang nerima sendiri nih loh. Lihat ini Petrus, lihat ini. Ditunjukkan karyanya. Ya, jadi jangan sampai kita, saudara percaya kepada Tuhan, saudara-saudara kita nggak taat sama Tuhan, nggak taat sama otoritas di atas kita. Saudara juga tidak rajin berbuat baik. Jangan, saudara-saudara. Kalau saudara sudah kepepet, pasti tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang ditandai dengan taat kepada Tuhan dan otoritas di atas kita, yang disebut murid dan rajin berbuat baik, saudara-saudara, maka ada jalan keluar. Next. Nah, saudara lihat di sini. Ayat 40. Dia dengar bahwa Dorcas atau Tabita itu adalah percaya kepada Tuhan, percaya telah menerima. Percaya kepada Tuhan sehingga dia taat kepada Tuhan dan otoritas di atasnya. Yang kedua, dia rajin berbuat baik. Saudara, sudah ditangkap. Tak. Tapi kalau orang itu nangis terus, Petrus jadi goyah enggak? Kenapa Petrus kok nyuruh mereka berkeluar? Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Kenapa Petrus nyuruh keluar? Saudara, kalau ini kata papa saya loh ya. Ya. Baik tidak baiknya suami itu tergantung istri. Karena istri itu katanya papa saya, ular bantal. Tahu ular saudara? Udah tahu ibu? Maksudnya ular bantal? Hah? Apa? Bukan melawan. Hah? Penghasut. Ya, itu maksudnya. Ya.
Jadi saudara, kalau saudara sedang sungguh-sungguh sama Tuhan, kemudian dihasut sama istri, namanya ular. Ular kan penipu, dibantal. Setiap kali tidur dikorokin sama istri. Nah saudara, dia akan seperti ular. Ya, ngerti ya saudara ya. Maka itu saudara, Petrus tidak mau lihat sikon. Sama aja kalau saudara dan saya percaya sama Tuhan, kemudian saudara itu ngelihat sikon terus situasi dan kondisi, saudara jadi lemah enggak? Itu maksudnya. Jadi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ini bukan Petrus saja, Tuhan Yesus pun berbuat begitu saudara. Waktu dia mendoakan, semua orang disuruh keluar. Ya, saya bukan memojokkan perempuan ya saudara, bukan. Ini contoh papa saya ngomong gitu ya kan. Gitu. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Jadi saudara, kalau saudara itu mau hidup lurus lempeng di dalam Tuhan, saudara-saudara, jangan hiraukan kiri dan kanan. Ya, apa yang Tuhan tunjukkan itulah yang kau lihat. Jangan saudara dengar kiri dan kanan. Kalau itu jelas itu Tuhan tunjukkan. Kalau enggak jelas ya saudara boleh berunding. Tapi kalau udah jelas saudara terus. Itulah sebabnya karena Petrus sudah cukup bukti bahwa Dorcas atau Tabita tadi adalah orang yang murid dan yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, maka dia datang. Setelah datang ditunjukkan itu. Tapi Petrus tidak mau seperti begitu. Nanti mempengaruhi dia. Akhirnya, oh dia mati ya. Oh ini betul mati ya. Memang baik tapi ternyata mati ya. Lama-lama imannya hilang gak saudara? Hilang gak saudara? Hilang. Siapa yang setuju hilang, angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi. Yang setuju hilang. Gak ada yang gak angkat tangan. Saudara-saudara, kalau saudara ngelihat penyakit saudara sakit, kemudian saudara perhatiin penyakit saudara, iman saudara bisa hilang. Kalau saudara bangkrut, saudara lihat itu kebangkrutan terus saudara iman saudara akan hilang, bangkrut. Ya, itu maksudnya. Bisa nangkap angkat dua tangannya. Angkat dua tangannya yang ini. Ya, begitu saudara. Enggak angkat tangan juga enggak apa-apa ya. Wong ini bukan sekolah. Itu terserah saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan mujizat, begini caranya ya. Lalu berlutut dan berdoa, kemudian berpalinglah ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Kenapa Petrus berdoa? Berdoa itu supaya dia tahu kehendak Tuhan ini betul enggak. Dia taat sebagai murid karena dia percaya telah menerima dan dia rajin berbuat baik, berbuahkan buah roh. Tapi secara logika ini orang baik yang harus dibangkitkan. Tetapi dia butuh kepastian dari Tuhan. Diuji. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berkata, lalu ia berlutut dan berdoa. Penting saudara. Kalau saudara terima penglihatan, saudara terima hikmat, saudara-saudara dari luar, tetapi saudara ketika saudara mau menyampaikannya atau melakukannya, saudara pasti harus uji dulu. Benar enggak Tuhan? Ya, kalau Tuhan bilang yes, ya langsung dia berkata. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita selalu ada mujizat. Ingat yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menerima mujizat? Kita harus sebagai murid yang taat kepada otoritas kepada Tuhan dan otoritas di atas kita. Yang kedua, apa saudara? Kalau kita
tunduk kepada otoritas yang di atas kita karena Tuhan, maka saudara pasti rajin berbuat baik. Kenapa bisa rajin berbuat baik dan taat sebagai murid? Karena dia percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu sumber kehidupan, Tuhan itu pencipta segala sesuatu, dan Roh Kudus itu adalah penolong. Ya. Kalau saudara lakukan demikian, hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Kepingin hidupnya selalu ada mujizat tidak saudara? Iya saudara. Saya itu bisa ngerti loh saudara. Ya. Supaya saudara tahu. Ya. Saya punya karyawan saudara. Karyawan itu kalau saya tanya, oh itu Pak, sudah saya online kan. Antara penagihan kepada pembayaran dan kepada accounting. Roh saya itu bilang begini saudara, enggak ini. Ya. Ini orang ini bohong. Ya. Online katanya, sudah otomatis begitu saudara. Saya suruhlah si A. Coba sudah bisa nyambungnya antar file atau tidak. Nah, ternyata saudara itu tidak begitu ya. Jadi saudara-saudara, hidup ini adalah perlu karunia-karunia roh ya. Supaya apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi kita itu tahu. Amin. Ya. Kemudian ayat 41. Oke, 41. Petrus memegang tangannya. Saudara, praktek hidup saya sehari-hari. Kalau saya sakit, saya percaya telah menerima. Saudara, tapi kalau hal itu belum terjadi, saya periksa diri, saya taat sama Tuhan enggak? Ya. Saya taat enggak? Tapi kalau sudah saya konfirmasi dalam diri saya, oh saya udah taat, sudah rajin berbuat baik tidak? Ya, udah rajin berbuat baik tidak? Nah saudara-saudara, kalau kita belum taat dan belum rajin berbuat baik, rubah hidup kita. Kalau saudara, doa itu gak usah kenceng-kenceng saudara. Doa itu gak usah teriak-teriak. Tapi kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan, sehingga saudara taat kepada Tuhan dan otoritas di atasnya, dan kemudian saudara rajin berbuat baik, saudara-saudara, iman itu langsung timbul. Saudara ngomong bisik-bisik sama Tuhan di kamar sendirian saudara, dan saudara berkata, mungkin saudara gak di kamar, ya di tempat yang menyendiri gitu. Terus saudara ngomong, Tuhan, saya sudah berbuat semuanya untuk Tuhan. Aku percaya Engkau tolong. Dan di situ Tuhan tolong. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan itu kita harus sebagai murid. Apalagi saudara, kita harus rajin berbuat baik. Maka saudara bisa percaya telah menerima. Yang pertama-tama apa saudara? Percaya Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu. Roh Kudus adalah penolong kita dalam segala sesuatu. Kalau saudara percaya ini, ya, saudara pasti taat sama Tuhan. Dan taat pada otoritas yang di bawahnya. Itu yang pertama. Ya, saudara. Yang kedua, saudara pasti berrajin berbuat baik. Kalau saudara kepepet, ya, saudara ngomong pelan-pelan sederhana pasti bisa ngomong dari dasar hati. Tuhan, semua sudah aku berikan kepadamu. Langsung timbul percaya telah menerima. Aku percaya. Saudara, dan apa yang terjadi? Semuanya pasti jadi. Jadi semua itu ada mujizat dalam hidup kita. Ya saudara-saudara, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Jadi saudara, kalau saudara belum pulih, saudara
Percayalah, bertindaklah. Kalau saya latih badan saya. Kalau pekerjaan saya trial terus. Sama dengan Petrus selalu memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Jadi kalau itu baru bangkit saja, ya saudara-saudara, itu seolah-olah ada tanda titik terang. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda titik terang, pegang tangannya. Artinya apa? Kalau itu pekerjaanmu atau kesehatanmu, trial. Coba terus, coba. Ya, itu semuanya pasti jadi. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Lalu menunjukkan kepada mereka, semua yang disuruh pergi tadi, dipanggil, lihat ini sudah hidup. Lihat ini sudah bisa berdiri. Lihat ini sudah berjalan, ya. Suruh menyingkir tadi apa saudara? Supaya imannya Petrus tidak runtuh. Coba kalau dia ulang lagi tanya sama Tuhan. Tuhan, betulkah engkau ingin menyembuhkan dia? Kalau semuanya pada nangis. Saudara, runtuhlah iman saudara. Maka itu disuruh pergi dulu. Tapi setelah Tuhan bilang, oke. Jadi kalau berdoa itu harus jernih. Mendengar roh Tuhan yang ada di dalam roh. Jangan berdoa sambil dengar kiri kanan. Ya saudara. Bahwa perempuan itu hidup. Terakhir. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tujuan kita bukan untuk kepentingan kita. Tujuan kita mujizat itu untuk kepentingan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Kehormatan, pujian untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.